Ibu, kita mulai akan kita bicarakan satu hal yang penting sekali. Monggo yang udah tua silahkan cari lendetan yang nyaman. Yang masih muda-muda ya pokoknya yang penak. Kita nanti selesainya sekitar jam 11. Kurang-kurang dikit lah, kurang-kurang dikit. Baik, saya mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Shadaqallahul adzim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah pengajian Majelis Taklim Qonita rahimani wa rahimakumullah. Pertama kali marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini, hari Jumat tanggal 1 bulan Mei tahun 2026, kita semua dipertemukan kembali oleh Allah di Majelis Taklim Qonita ini yang bertempat di Bakso Kadipolo depan PKU Solo. Semoga pertemuan kita pagi hari ini bermanfaat, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah bisa langsung kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari insya Allah, karena materinya sangat mendasar sekali dan mudah untuk dipahami. Saya juga menyampaikannya juga mudah, ibu-ibu juga mudah juga, insya Allah menerimanya juga mudah. Tinggal pelaksanaannya nanti kita kembalikan pada kita masing-masing. Wa ala kulli hal, semoga duduknya kita di Majelis Taklim ini dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal soleh kita hari ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai. Ibu-ibu sekalian, tumpuan materi kita pada pagi hari ini sangat sederhana, singkat, yaitu satu hadis Nabi yang tercantum dalam kitab Riyadhus Shalihin, babnya bab keutamaan membaca Al-Quran, hadis yang ke-6. Hadisnya pendek banget hadisnya itu, terjemahannya juga pendek. Jadi saya ulangi lagi, kalau ada yang kebetulan ngasto kitab Riyadhus Shalihin, untuk yang Riyadhus Shalihinnya dicetak dalam 2 jilid, maka hadis ini ada yang di jilid 2, tidak di jilid 1. Jilid 2, lalu dicari bab keutamaan membaca Al-Quran. Kalau sudah ketemu, lalu diurutkan sampai ketemu hadis ke-6. Baik, sekarang saya akan bacakan hadisnya sekalian terjemahannya, pendek sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar ibnil Khattabi radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Artinya, dari Umar bin Khattab
radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat beberapa kaum dengan Alkitab, maksudnya Al-Quran, dan ia akan merendahkan derajat suatu kaum yang lain dengannya, dengan Al-Quran pula. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau di sini di dalam hadis aslinya menggunakan kata Alkitab, maksudnya Al-Quran. Langsung saya ulang lagi, saya ganti Al-Quran. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran, dan ia, Allah, akan merendahkan suatu kaum dengan Al-Quran juga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti itu hadisnya. Lalu penjelasannya begini, insya Allah dan semoga tidak salah, insya Allah dan semoga tidak salah. Jadi dari hadis ini kita jadi tahu, kalau ada orang yang misalnya namanya A, nah itu ini, A. Kalau dia hidupnya menggunakan Al-Quran, maka Allah akan mengangkat derajat orang itu. Lalu misalnya ada B di sini, bunga B. Nah, apabila ada orang yang bernama B dan dia hidupnya tidak menggunakan Al-Quran, atau sebenarnya tahu Al-Quran tapi antipati kepada Al-Quran, sadar ada ayatnya tapi dia tidak mau pakai, atau dia merasa terpaksa dengan ayat itu, atau dia selain terpaksa apa ya terpaksa hanya pekewoh, tidak los karena Allah, maka orang yang semacam itu akan direndahkan oleh Allah. Jadi Allah akan mengangkat derajat seseorang dengan Al-Quran, dan Allah akan merendahkan derajat seseorang dengan Al-Quran pula. Seperti itu. Selesai pengajiannya. Itu hanya seperti itu pengajiannya. Nah, terus sekarang kita kaitkan dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Monggo sekarang semuanya yang kebetulan membawa Al-Quran, saya mohon dengan hormat saya kepada ibu-ibu untuk membuka surat Ali Imran ayat 138 sampai 139. Nanti terserah pada ibu-ibu yang mau mencatat bagaimana catatannya. Materinya seperti ini. Jadi yang catatan paling awal dicatat ini hadis yang tercantum dalam kitab Riyadhus Shalihin bab keutamaan membaca Al-Quran, hadis ke-6, isinya seperti tadi itu. Lalu sekarang diperkuat dengan ayatnya. Ayatnya surat Ali Imran, surat yang nomor urut 3, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, lalu ayatnya 138, 139. Kalau sudah ketemu, sekarang saya bacakan terlebih dahulu ayatnya, kita cermati bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza bayanul linnas wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Lihat terjemahannya, ibu-ibu, saya ingin menegaskan bahwa itu yang ngendiko adalah Allah. Dan sampai di ayat Al-Quran kan, sampai menjadi ayat Quran ini, kalimat ini. Terjemahannya ayat 138, inilah kitab Al-Quran. Yang Quran itu merupakan penjelasan atau keterangan bagi seluruh manusia. Dan Al-Quran itu nomor 2 menjadi petunjuk. Dan Al-Quran itu menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa.
Gitu. Jadi dari surat Ali Imran 138 ini kita jadi tahu bahwa wong-wong wedok sing ning Solo sing wis tua-tua metu kong omah ranggo kudung. Nah itu berarti dia tidak taat sama Al-Quran. Apakah ada banyak paping seliwer? Banyak. KTP ini Quran, KTP ini Islam. KTP ini Islam. Kadang dia juga melaksanakan sholat, tapi dia tidak pakai jilbab. Kalau ada orang yang mengatakan gini, loh Pak Hanif, kan kesalahannya dia hanya itu, kan dia tetap sholat, pas Ramadan dia tetap berpuasa, pas zakat fitrah dia bayar zakat fitrah, dan sekalian bayar zakat malnya dibayarkan juga pada akhir Ramadan sebelum ketika awal-awal bulan Syawal, kan dia sudah baik. Nah, kalau ada ucapan seperti itu, ibu-ibu, attention please. Sekarang keluar sebentar ya, keluar dari pengajian sebentar, Sekarang langsung sekarang, right now, sekarang. Lihat surat Al-Baqarah ayat 208 sekarang. Nanti kita balik lagi. Ke Ali Imran 138, 139. Tak selo sekarang kita lihat Al-Baqarah 208. Sampai ketemu dulu. Kita waktunya longgar kok, sampai jam 12. Nanti saya langsung berangkat Jumatan. Saya nanti khotib Jumat di Pratama Mulia, dari sini langsung nanti. Udah ketemu? Nah, itu diingat-ingat ayat ini ya, surat Al-Baqarah 208 itu kita ingat-ingat. Kita masukkan dalam hati, kita ingat-ingat dalam pikiran kita, di keseharian kita ingat-ingat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara semuanya, keseluruhan gitu. Semuanya, ya urusan sholat taat, ya urusan puasa Ramadan taat, ya urusan membayar zakat mal, zakat fitrah taat, ya urusan pakai jilbab taat, ya urusan berbakti sama orang tua taat, dan lain-lain dan sebagainya gitu. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa kita itu disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk masuk Islam itu secara keseluruhan, bidang-bidang apapun, semua urusan yang terkait dengan kehidupan kita itu harus pakai dasarnya Islam. Lalu wala tatabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkahnya setan. Berarti orang yang tidak mengikuti aturan-aturannya Allah, ya itu langkah-langkah setan itu seperti itu. Di Solo banyak sekali yang tidak pakai jilbab, banyak sekali. Terus itu pakai naik motor tuh pakai celana segini loh Bu. Islam, KTP-nya Islam. Gitu. Terus pakai motornya pakai kaos, nggak pakai baju tertutup, pakai kaos, terus burine itu dibolongi. Nah, orang yang semacam itu termasuk mengikuti langkah-langkah setan. Gitu. Dan sekarang kita masuk lagi ke Ali Imran 138 dan 139. Jadi Al-Quran itu harusnya menjadi satu keterangan untuk semua manusia, termasuk kita ini. Dua, Al-Quran itu kita jadikan sebagai petunjuk. Lalu yang ketiga sebagai peringatan. Mau'idhah itu peringatan.
Lalu sekarang yang ayat 139, kita lihat terjemahannya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu itu merasa rendah, merasa minder, rendah diri, minder, dan janganlah kamu bersedih hati. Karena apa? Karena kamu itu adalah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu mengikuti Al-Quran ini, jika kamu beriman, jika kamu percaya kepada ayat-ayat Al-Quran ini. Gitu. Jadi sebetulnya ya harusnya ya ikut Quran terus. Tadi contohnya yang contoh keseharian ya. Contoh yang tidak keseharian sekarang. Contoh yang tidak keseharian. Ibu-ibu, tolong sekarang ibu-ibu membuka ayat yang lain. Contohnya surat Al-Baqarah lagi, ayat 275. Ayat itu menjelaskan bahwa Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Terus dalam ayat itu pula dijelaskan oleh Allah, barang siapa yang dulunya itu punya bisnis riba, lalu diingatkan sama temannya, alhamdulillah dia sadar, maka semua harta yang telah diperolehnya karena harta riba dari cara-cara bisnis riba itu menjadi miliknya, menjadi milik orang itu, tidak apa-apa, ayatnya seperti itu. Tetapi urusannya diserahkan kepada Allah. Maksudnya setelah orang ini sadar bahwa riba itu tidak boleh, maka harta yang telah diperolehnya dari bisnis riba itu ya dibalikke di jalan Allah sampai secukupnya dia hidup, sampai sewangunnya dia hidup. Nek pun wangun wis dibalikke kabeh untuk apa ya, fisabilillah semuanya, dia hidup dengan rumah yang cukup, mungkin kendaraan yang cukup, wis kabeh dah mulai sekarang aku hidup tanpa riba. Kalau ada orang yang semacam itu masih akan mendapatkan ampunan Allah. Tetapi dalam ayat ini pula, surat Al-Baqarah 275 dijelaskan, barang siapa yang kembali lagi ke bisnis riba, maka mereka itulah para penghuni neraka. Mereka kekal di dalam neraka itu. Silakan lihat. Sekarang kita buka sama-sama surat Al-Baqarah 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kulunar riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Silahkan cermati masing-masing terjemahannya. Kan seperti yang saya sampaikan tadi itu. Nah, ternyata ada orang yang dulu bisnis riba, lalu keluar dan ngomong sama saya, alhamdulillah Pak Hanif, dipuntungaken nggih Pak Hanif, saya sudah keluar dari bisnis riba. Oh ya Allah, subhanallah, barakallah, barakallah. Terus saya tanya, lah sekarang ngapain Pak? Sekarang saya hanya bisa bantu-bantu istri saya jual
baju. Oh subhanallah, enggak apa-apa, itu lebih baik daripada Bapak berada di wilayah-wilayah riba. Oh ini pun moga-moga digampangkan urusannya kali Allah. Amin ya rabbal alamin. Setelah setahun kemudian balik lagi riba lagi. Kan persis plek dengan ayatnya itu tadi. Persis plek. Usianya sekarang tidak sama satuan saya kok. Kalau masih kerja kan berarti belum 65. 65 kan pensiun. Sekitar 50 sama satuan saya, sekitar 53, 54. Ini yang pelakunya ini. Saya kenal dengan baik. Beliau juga kenal saya dengan baik. Terus saya cuma menyayangkan aja, ya Allah, lah kok balik lagi. Tapi Bu, saya setelah diberitahu mungkin kita kalau mendapatkan kesempatan itu, mungkin kita juga akan ambil. Gajinya ratusan juta, Bu. Gitu. Jadi gajinya itu ratusan juta. Mungkin saya dapat pekerjaan itu mungkin ya mungkin masuk juga di situ. Kita berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah, moga-moga tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan peluang di situ, gitu. Saya kebetulan belum pernah dan semoga tidak pernah mendapatkan peluang di situ. Kalau dapat peluang di situ ratusan juta. Jadi kerjanya tapi pusing sih, kan berpikir terus, otaknya kan muter terus ya, meskipun orangnya tidak kelihatan bekerja. Jadi tugasnya hanya mencari ibu siapa Bu? Bu Mei. Saya menemui Bu Mei, sudah ketemu, saya follow up, telepon terus, Bu gimana Bu, jadi pinjam enggak? Jadi ya Bu ya, kira-kira Ibu proyeknya gimana ini? Bu Mei silakan menjawab. Bu Mei jawab ya, ini proyeknya 100 miliar gitu Bu. Coba. Ya emang gitu. Nah, proyeknya 100 miliar. Proyeknya berapa miliar itu, sehingga dia gajinya ratusan juta. Sekarang kalau gajinya 100 juta per bulan dibagi 30 sesasi kan 30 dino. Niku ahad cek prai lho, jane lho. Yang tetap untuk duit. Ternyata kalau 100 juta dibagi 30 itu satu hari itu ketemunya 3.333.333333333. Itu sehari lebih 3.333 sehari. Berarti ini 3 juta itu udah 3 juta itu berarti udah 30 lembar uang merah itu 30. 3 juta 300 berarti 33. Jadi 33 lembar uang ratusan ribu bentino lho Bu. Jam 10 bengi kesel, Ma, aku capek banget nih Ma. Oh ya istirahat dulu Pak. Oh ya aku tak istirahat dulu ya. Nanti aku dibangun sholat tahajud ya. Dibangun sholat tahajud jam 2:30 lah. Oke. Tidur bismikallahumma ahya wa bismika amin. 2:30 isinya bangunkan Pak, sholat malam dulu Pak. Oh ya, sholat malam 11 rakaat. Tahajudnya 8 rakaat, witirnya 3 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah setelah subuh mulai kerja, sebelum kerja sudah dapat 3.300.000 rupiah setiap hari. Itu kalau gajinya 100 juta per bulan. Kalau 200 juta berarti 6.600.000. Ya Allah, lu nek dikit semonten niku ibu kula tukoke soto gratis. Kabeh. Ini pasukan di pola kula tutupi kabeh kok tuku kabeh. Nanti sak wadah-wadah nanti sak kabeh. Nah, itu saya kenal baik dengan orangnya dan peristiwanya seperti itu.
dulu kerja di tempat riba, terus sudah berhenti karena sadar dan ngomong sama saya, ya Allah, pengistunipun Pak Hanif, walaupun medal sakmenika. Oh ya Allah, barakallah. Sakniki napa? Sakniki dodolan lambi bantu istri saya. Oh ya Allah, oh nggih. Pun mugi-mugi sae nggih, amin. Nah, sekarang terdengar kabar lagi dia masuk lagi ke situ. Kan persis ayatnya itu. Itu berarti dia tidak mengikuti Al-Baqarah 208 dan tidak mengikuti Ali Imran 138, 139, dan dia akan direndahkan dengan Al-Quran karena ada hadis yang seperti tadi itu. Faham loh? Jadi kalau niku materi ini gampang-gampang, sing kula omong gampang-gampang. Gampang ditampa ya gampang. Angel niku nglakoni niku lho, angel. Oke, jadi setelah kita tahu surat Ali Imran 138, 139, sekarang tak tambahi lagi teorinya. Teorinya gini, ibu-ibu tambah teori lagi ya, catatan teori ya. Ibu-ibu semua sekarang lihat surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayatnya ayat 36. Ayat itu sudah berulang-ulang saya bacakan di majelis taklim kita ini. Surat ke-33 Al-Ahzab itu ayatnya 36. Terserah ibu-ibu setelah tahu ayat ini, karena ayat ini menyatakan bahwa kalau ada orang yang tidak mengikuti ketetapannya Allah, maka Allah memasukkan dia, menganggap dia itu termasuk dalam kelompok orang-orang yang tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ini ayatnya, surat ke-33 ayat yang ke-36. Iya ya, berat ya, tapi nek sudah tahu ya harus pancen ngopeni wong tua niku ya abot. Nggih, wong tua. Contohnya nek sakniki niki sing ngopeni wong tua niku yang saya tahu ya, sekarang masih ongoing. Mbak Yuli datang enggak nih Mbak Yuli? Enggak ada ya Mbak Yuli. Mbak Yuli halo. Enggak ada ya. Mbak Eko datang enggak Mbak Eko? Nah, Mbak Eko itu adalah orang yang sekarang merawat ibunya. Jadi dia sering kosong. Saya tanya, Mbak Eko datang enggak? Enggak datang Mbak ini karena dia merawat ibunya. Jadi merawat ibu, merawat orang tua itu termasuk satu hal yang berat. Tapi memang ada ayatnya. Jadi nek enek nganti enek uang sing ketekan wong tuwane njuk malah ora gelem. Malah ora seneng. Malah kerasa direpotke, terganggu dengan datangnya orang tua kita. Kuwi salah. Kedatangan orang tua kok malah tidak suka. Padahal orang itu yang dulu nek kita sakit yang gosoki badan kita pakai PPO zaman dulu. Dek, kamu umurmu berapa Dek? 12. Kamu tahu PPO? Oh ya. Kamu tahu Limason? Nggak tahu ya. Oke, usiamu 12 ya. Kamu tahu Fresh Care? Nah ya, Fresh Care itu nek zaman dulu ketika Om Hanif ini masih kecil. Seneng dong, aku seneng dong. Nah, ketika Om Hanif masih kecil dulu itu namanya PPO. Itu singkatan dari Pakung Oil atau Rimason. Nah, Rimason itu ya obat gosok yang sekarang ini Fresh Care gitu loh. Jadi ketika kita kecil dulu kalau kita sakit ya pakai PPO itu. Nek beradus diwedaki nganggo pedak Rita. Mereka Rita sing gambarnya, kamu tahu pedak Rita? Enggak tahu juga karena kamu masih kecil, baru usia 12 tahun. Nek mbahmu tahu, kakek umikmu juga tahu, utimu juga tahu, Rita itu tahu. Rita itu wadah wedak sing gambar itu bayek gek berangkang, bokongnya lucu itu itu. Nah itu wedak Rita, zaman dulu pakai wedak Rita.
Jadi orang tua kita dulu nek kita itu sakit sing ngopeni ya wong tua. Nek dhewe itu ndelalai angel wis tekan WC yo ora metu-metu dirogoh nganggo tangane wong tuane. Iya. Piye, Nduk? Wis lega. Sakit, Bu, sakit. Wah, kowe kurang sayur nek ngene iki. Sesuk meneh gelem ya nek makan sayur ya. Nggih, nggih. Ora mau garingan wae dadi ngene iki ireng. Terus angel metune. Isih ana sing ning jero. Tasih angel. Yo saiki ngeden. Nah. Yo. Yo tak ibu. Ireng-ireng itu dari bokongnya itu pas kita kecil, kita masih usia PAUD, masih usia TK. Ning basa dhewe tuwa saiki wong tuane teko keplekke. Itu ada kisah nyatanya ya ada kisah nyatanya ya ada. Nah sekarang kita lihat ayat Al-Qur'annya yang untuk ini, yang untuk masalah wong tua teko ini. Oke, kita lihat ayatnya surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Tadi yang surat Al-Ahzab belum saya bacakan ya, nanti setelah ini nanti. Sekarang kita buka dulu surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Terus gini Ibu rahimakumullah. Ibu rahimakumullah yang sangat saya hormati. Nek iso niku to ayat-ayat Al-Qur'an itu hafal. Sehingga kalau kita hafal dan kita tahu maknanya, tahu artinya, keseharian kita tuh selalu diwarnai dengan Al-Qur'an itu. Gitu ketemu gini nih kelingan ayate. Ketemu gini nih kelingan ayate meneh. Kelingan lihat peristiwa seperti ini kelingan ayate meneh. Oh Allah memerintah ini. Oh Allah melarang ini, itu langsung gitu. Jadi ada orang atau tidak ada orang tetap mangkat di masjid. Tetap mangkat di masjid untuk sholat berjamaah. Ono wong ora ono wong. Bepergian atau tidak bepergian. Termasuk ini surat Al-Isra ayat 23 24 saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Sekarang masuk ayat 24. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Terjemahannya lihat, dan Tuhanmu telah menetapkan agar kalian semua tidak menyembah kecuali kepadanya ilahiyah wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu sekalian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduma au kilahuma, terutama apabila kedua orang tuamu atau salah satu di antara keduanya sudah sampai usia lanjut dalam pemeliharaanmu. Satu, fala taqul lahuma janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dengan perkataan tidak boleh. Lalu yang kedua, dan janganlah kamu membentak keduanya, wala tanharhuma, tidak boleh membentak. Lalu yang ketiga, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang halus, yang mulia, sing orang nyerike atine. Wa qul lahuma qaulan karima. Lalu yang masuk ayat 24, dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah
Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dia dan sayangilah dia sebagaimana dia mengasihi aku ketika aku masih kecil. Seharusnya seperti itu. Jadi kalau ada orang namanya A, dia yang air mineral ini, tahu ayatnya, hafal ayatnya, orang tuanya datang, usianya sudah tua misalnya, sudah 70 lebih lah, sudah 70 lebih, datang ke rumah kita. Ini yang ibu muda ini, ada enggak yang ibu muda? Ibu muda sing umure 40 sik nom niku 40 niku. Cobi angkat tangan yang 40 ke bawah. 40 ke bawah, enggak ada. Umure 70 kabeh. 40 ke bawah. Jenengan umur pinten, Bu? Nggih. Nggih jenengan. Nggih 37 ngajenge. 44 jenengan pinten, Mbak? Ki Mbak Evi to? Lah ibu endi? Ibu. Oh. Ibu Mbak Evi endi? Mbak, ibu yuswane piro, Mbak? Kira-kira 64. Gitu, nek sama orang tua itu ndak boleh nyengol, ndak boleh, terutama yang ibu muda sudah 35, 40 kedatangan orang tuanya dari jauh dari kampung halaman, terus teko wis nggo werna-werna, ya Allah, jadi ya Allah, nah, karena ada ayatnya gitu loh. Kalau kita itu tidak mengiyakan ayat Al-Quran dalam hal ini ayat 23, 24 surat Al-Isra, maka kita menjadi orang yang direndahkan oleh Al-Quran. Kembali ke hadis ini tadi, materi kita hari ini gitu loh. Jadi Rasulullah ngendika, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Quran. Diangkat derajatnya dengan Al-Quran. Dia tahu Al-Quran, yuk pakai Al-Quran itu. Lalu dan Allah ia akan merendahkan derajat suatu kaum dengan Al-Quran pula. Jadi Allah akan merendahkan si B ini dengan Al-Quran pula, karena dia tidak mengindahkan, tidak pakai Al-Quran gitu loh. Karo wong tuane wani, karo wong tuane nyengolok, karo wong tuane wani. Wong tua yik meneng lho, yik. Ngerti ra? Iki urusane cah nom. Rasa melu-melu, mambu lemah barang melu-melu. Neng ibu ijane ayu lho. Ibu kuwi luwih ayu yang ibu kuwi mingkem, ngerti? Kasar sekali seperti itu. Atau tidak menggunakan verbal, tidak menggunakan lisan, tapi pakai perilaku. Nah, perilaku ya ono wae sing ora cocok karo bune. Ono. Masuk di sini akan direndahkan oleh Allah dengan Al-Quran. Gitu. Nah, sekarang saya akan bacakan yang surat Al-Ahzab tadi. Surat Al-Ahzab ayat 36 itu sudah ada ketetapan Allah di dalam Al-Quran, maka kita tidak boleh menyelisihi ketetapan Allah itu. Oke, sekarang saya bacakan dulu ayatnya. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Lihat terjemahannya. Dan tidak sepantasnya bagi laki-laki yang beriman. Contohnya yang ada di sini adalah Hanif dan Mas Bagas. Mas Bagas Isbali. Ada ya. Jadi contohnya di sini ada dua, Hanif dan Mas Bagas. Saya ulangi, dan tidak sepantasnya bagi laki-laki yang beriman, dan tidak pantas pula
bagi perempuan-perempuan yang beriman. Contohnya ibu-ibu semua. Jadi yang contoh laki-laki ada 2, yang turahannya ibu-ibu semua, perempuan-perempuan yang beriman. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, maka akan ada pilihan yang lain dalam urusan mereka. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maksudnya tidak mengikuti ketetapan-ketetapan itu, maka mereka telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi ini ayatnya Ibu untuk menguatkan surat Ali Imran 138, 139 dan untuk menguatkan hadis yang kita pelajari ini. Makanya saya kok bayangin niku kita ini kalau bisa seperti ahli hukum itu loh Bu, seperti hakim. Hakim itu ada peristiwa apa langsung cek, oh iki pasal iki ayat semene, oh iki pasal iki ayat semene, tentang pencurian, oh pasalnya iki ayat semene, tentang sengketa tanah, oh pasal ini ayat segini, oh tentang adopsi anak, oh pasal ini, tentang pembunuhan yang berencana, pembunuhan yang tidak berencana, pembunuhan yang surah pasal ini, ayat ini, pasal ini. Nah, belum kepingin kita semua itu seperti itu, tapi pakai Quran. Ini loh Qurannya, ini loh. Loh Qurannya kecil. Loh cilik kata nih. Cilik Qurannya. Niki kebetulan gue Quran gue kuali, sorry ya. Om Hanif kuali itu Om, ya. Terus kalau kita ini kan orang Solo, orang Jawa, mungkin ada di antara kita yang dulunya pernah sekolah pesantren, mungkin di antara kita. Jadi kadang bisa pakai ini atau tidak juga bisa, karena tahu maknanya untuk orang-orang yang pesantren. Contohnya Bu Mulyani Ustadzah Mulyani, sopo kayak garwane Pak Taufik itu loh, si mengur gitu, terus sobne sing ngerti terjemahane Ustadzah sopo yo, Yeni ki ngerti terjemahan ora yo? Tahu ya? Nah, tahu karena dia ngulang karena di pesantren dulu selama 25 tahun atau berapa itu ya. Jadi tahu. Nek sing ora ngerti, nek sing nggak ngerti mungkin ada di antara kita yang nggak pernah sekolah pesantren. Itu nek ngarani aku harus belajar selain yang tulisan Arab, yo ngerti iso maca, yo ngerti maknanya dengan cara membeli Quran yang ada terjemahannya. Ben ngerti. Nek pun maca njuk lebokke mriki. Al-Isra 23 24 belum. Surat Al-Ahzab 59 tentang jilbab. Riba Al-Baqarah 275. Syukur apal dan tahu maknanya. Nah sudah seperti itu, Quran disalehke, udah kemana-mana, jadi hidupnya seperti Quran. Oh nonton wong sing nganggo nota kosong, astagfirullahaladzim ya Allah, minta nota kosong, kan ngapusi berarti. Jadi saya beli barang di tokonya Bu Mei, saya ngomong sama Bu Mei, tolong dong, saya minta nota kosong. Untuk apa Pak Hanif? Ya Ibu juga menolong saya, kan saya sudah menolong Ibu. Ini saya ada kantor butuh barang ini, total kan pembelian 56 juta. Ibu badini berapa? Ya nek 56 juta ya aku badini sekitar 10%. Jadi 5.600.000-an. Nah, Ibu udah untung segitu. Maka Ibu tolong dong membantu saya. Caranya gimana Pak nih? Kasih nota kosong. Oh gitu ya. Cuma
Kok nota gitu? Iya, cuma nota 0 juta. Pakai cap toko sama stempel basah, sama tanda tangan basahnya Ibu Bu Mei. Oke lah Pak kalau gitu, tapi nanti Pak Hanif kalau beli apa-apa ke tokoku lagi ya. Oke. Itu namanya Hanif dan Bu Mei kong kali kong. Setiap kali beli tempatnya Bu Mei nyiapkan nota kosong. Sing entek 56 juta direng-reng, dihitung, jadi apa pinten? 1 juta ya nyolok motor to Bu ya wong 56 juta dadi ya sithik mawon. Pinten Mbak? Mbak pinten? Dadi pinten? 56 juta apa ya wangunge dadi pinten Mbak? Hah? 70. Iya pengajian malah bahas kuwi. Jadi sudah yuton untuk 4 yuto. Besok beli lagi, saya tidak mau beli tempat yang lain karena udah langganan sama Bu Mei, dan Bu Mei sudah tahu. Oh, sing tuku Pak Hanif. Oh, urusan kantor. Oh, aku kudu nyiapin nota kosong. Udah tahu ya semacam itu. Ada ayatnya yang semacam itu. Oke, ibu mau tahu? Sik testing. Sing ison jawab pakai hadiah. Ayat yang bicarakan tentang larangan menyuap. Ngacung. Larangan menyuap. Niki pengajian niki saya enek testing. Saya kapan-kapan dianeke testing. Materinya yang pernah saya sampaikan. Bulan depan testing, malah ada sing teko malah. Bunyi teko dhewe. Nah, ayat yang berkaitan dengan suap menyuap itu adalah surat Al-Baqarah ayat 188. Al-Baqarah 188, sing ora ngerti basa Jawa. Nek cara Jawane Al-Baqarah 188. Cara Inggrisnya 189 piro Mbak Evi? 88 pilah menunggu 188. Saya bacakan ayatnya sekarang. Itu ayat ada kata-kata suap di situ dalam ayat itu, dan jangan kamu menyuap kepada hakim-hakim itu. Ada, jadi suap itu tidak boleh. Aduh piye ya, kecuali terpaksa. Lah piye ya golek SIM yo angel ora nyuape. Waduh, ini viral ya. Sekarang mungkin bisa sekarang bisa ya. Dulu gue banget diantemi polisi aku. Oh, sekarang bisa. Tidak boleh menyuap ya. Nah, gitu. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Loh, aduh kok ngapalke gitu loh, ngapalke. Lama-lama semakin banyak apalannya. Apalannya banyak, tahu maknanya, terus mau melaku kaya Quran sing melaku. Nabi Muhammad itu juga seperti itu. Kita niru Nabi Muhammad kayak Quran sing melaku. Oh, peristiwa ini kelingan. Oh, sing menyuap kelingan ayat ini Al-Baqarah 188.